Halo, terima kasih telah mengeklik video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ini adalah video pertama dari video keterampilan dasar menulis yang saya akronimkan menjadi Vitalis. Di video ini saya akan memberikan materi tentang huruf kapital atau yang biasa orang sebut dengan huruf besar. Dalam video ini saya akan membuat beberapa bagian mengenai huruf kapital itu. Dan materi bagian pertama adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Seperti yang sering kita dengar, setiap kalimat harus berawalan huruf kapital. Contohnya, dia menyapu lantai. Dia, D, huruf D-nya harus huruf besar. Karena huruf D di sini merupakan awal kalimat. Dan jangan lupa, kalimat tidak hanya diakhiri dengan tanda titik saja. Kalimat juga bisa diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Artinya, kalimat tanya atau kalimat seru harus diawali dengan huruf kapital. Contohnya seperti ini. Apa yang dia lakukan? Ini adalah kalimat tanya. Huruf A pada kata apa diawali dengan huruf kapital. Dan contoh untuk kalimat seru misalnya seperti ini. Jangan berisik. Kalimat seru ini diawali dengan huruf kapital J besar dari kata jangan. Materi bagian kedua. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Pastinya sudah banyak yang tahu ya, setiap kali kita menulis nama, setiap unsurnya harus diawali dengan huruf kapital. Misalnya, nama saya adalah Theobaldus Kebrisda. Theobaldus, huruf pertamanya T harus diawali dengan huruf kapital. Dan unsur Kebrisda, huruf pertamanya K harus diawali dengan huruf kapital. Nah, ada satu hal yang harus diingat dalam penulisan nama. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama dari unsur yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, fan, seperti itu. Misalnya Ahmad bin Ghazali atau Siti Fatimah binti Salim. Misalnya juga pada kebudayaan Indonesia dari suku Batak, kata boru tidak diawali dengan huruf kapital. Misalnya, Indani Boru Sitanggang. Indani, I, huruf kapital. Boru, B, tidak memakai huruf kapital. Sitanggang, S, memakai huruf kapital. Begitu juga dengan kata Van, yang bermakna anak dari. Misalnya, Charles Adrian Van Houten. C, pada Charles memakai huruf kapital. A pada Adrian memakai huruf kapital. Namun V pada Van tidak memakai huruf kapital. Dan Houten, H memakai huruf kapital. Begitu juga dengan julukan. Misalnya ayam jantan dari timur. Ayam jantan A dan J memakai huruf kapital. Tapi D pada unsur dari tidak memakai huruf kapital. T dari kata timur memakai huruf kapital. Begitu juga yang sering kita dengar mutiara dari selatan. M pada kata mutiara memakai huruf kapital. D pada kata dari tidak memakai huruf kapital. Dan selatan, S memakai huruf kapital. Mari kita lanjut ke materi bagian ketiga. Huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Bagi yang sudah belajar materi tentang teks drama atau cerita pendek, mungkin masih ingat dengan materi bagian ini. Apa itu petikan langsung? Apa itu kalimat petikan langsung? Kalimat petikan langsung adalah sebuah pernyataan atau pembicaraan seseorang secara langsung. Contoh tulisannya seperti ini. Ibu bertanya, kapan dia pulang? Kalimat petikan langsung adalah kalimat yang berada pada tanda petik pembuka dan petik penutup.
kapan dia pulang. Huruf K pada kata kapan memakai huruf kapital. Itu adalah contoh kalimat tanya petikan langsung. Lalu bagaimana dengan kalimat seru petikan langsung? Sama saja. Misalnya guru itu menasihati muridnya, berhati-hatilah nak. Berhati-hatilah nak adalah kalimat seru. Dalam petikan langsung ini, huruf B dari kata berhati-hatilah memakai huruf kapital. Contoh lain, petikan langsung berada di awal kalimat. Contoh, kita berhasil menjadi juaranya. Katanya, kita berhasil menjadi juaranya berada pada tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Kita diawali dengan huruf kapital. Contoh kalimat petikan langsung yang berada pada akhir kalimat telah saya berikan. Begitu juga dengan contoh petikan langsung yang berada pada awal kalimat telah saya berikan. Lalu bagaimana dengan bentuk huruf kapital pada petikan kalimat langsung yang berada di awal kalimat dan juga dalam akhir kalimat? Contohnya seperti ini. Besok siang, katanya, kita akan pulang. Ada dua petikan kalimat langsung di sini. Besok siang dan kita akan pulang. Besok siang, huruf B pada kata besok memakai huruf kapital. Kita akan pulang, huruf K pada kata kita tidak memakai huruf kapital. Besok siang, katanya, kita akan pulang. Materi bagian keempat. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk dengan julukan atau sebutan pengganti Tuhan. Artinya, dalam huruf pertama setiap nama agama memakai huruf kapital, misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk menyebut kitab-kitab suci pada setiap agama. Dan untuk menyebut kata pengganti Tuhan harus diawali dengan huruf kapital. Contoh kalimatnya seperti ini. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Huruf T pada kata Tuhan tentu saja memakai huruf kapital. Begitu juga dengan mu. Mu sebagai pengganti kata Tuhan harus memakai huruf kapital. M huruf kapital, U tidak huruf kapital. Begitu juga dengan engkau sebagai kata pengganti menyebut Tuhan. Huruf E pada kata engkau harus memakai huruf kapital. Bisa juga nya sebagai kata pengganti Tuhan. Huruf N harus memakai huruf kapital. Contoh kalimatnya, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada setiap hambanya. Hambanya, huruf N pada kata nya harus memakai huruf kapital karena menunjukkan kata pengganti Tuhan. Sampai sini saya harap semua paham. Mari kita lanjut ke materi bagian kelima. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contohnya, sultan, haji, imam, doktor. Dalam penggabungan nama, misalnya Sultan Hasanuddin. Sultan, huruf S memakai huruf kapital karena dia adalah gelar, dan Hasanuddin huruf H memakai huruf kapital karena dia adalah nama orang. Begitu juga dengan Imam Hambali. Imam adalah gelar, huruf I memakai huruf kapital. Hambali adalah nama orang, huruf H memakai huruf kapital. Sampai di sini paham? Baik, untuk materi huruf kapital di video ini cukup sampai di sini saja. Saya akan melanjutkan materi huruf kapital di video selanjutnya. Jadi silakan ditunggu dan silakan ditonton. Terima kasih, sampai jumpa.